Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan Balaghatul Quran ini dalam keadaan sehat walafiat. Menanggapi beberapa pertanyaan, saya memilih untuk menjelaskan saja versi penjelasan saya daripada al-istifham ini, karena saya rasa saya masih perlu untuk menjelaskannya lagi agar pemahaman teman-teman lebih komprehensif. Dan saya harap nanti beberapa pertanyaan yang sudah didiskusikan bisa terjawab di penjelasan saya ini. Baiklah, saya akan membacakan di mana sekarang kita membahas tentang bab al-istifham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma al-istifham fahuwa talabul ilmi bisyai'in. Wa ammal istifham, adapun istifham, fahuwa ialah talabul ilmi bisyai'i. Talabul ilmi, mencari ilmu atau mencari pengetahuan, bisyai'in, terhadap sesuatu. Wa adawatuhu, dan adawatnya. Yang pertama al-hamzatu, hamzah. Wa hal, dan hal. Hamzah artinya apakah ya di sini. Wahal dan hal artinya juga apakah. Wama artinya dalam bahasa Indonesia bisa apa. Waman, dan siapa. Wamata, dan kapan. Wa ayyana, dan bagaimana. Wa kaifa, dan bagaimana juga. Wa aina, dan yang mana. Anna, bagaimana. Wa kam, berapa. Wa ayya, yang mana. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, fal hamzatu, adapun hamzah, li talabit tasawwuri au tasdik. Hamzah ini untuk mencari tasawur au tasdik, atau pembenaran. Kemudian kita apa makna tasawur itu? Wa tasawur huwa idrakul mufrad. Tasawur itu adalah mengetahui mufradnya, atau di sini kalau saya artikan adalah individunya ya. Itu disebut tasawur. Atau mengetahui, kalau diartikan mufrad di sini adalah kalau isim kan ada isim mufrad, artinya makna satu, atau yang kalau orang berarti syakhsiyah atau orangnya ya, mengetahui orangnya. Kaqaulika, seperti perkataanmu, a'aliyun musafirun am khalidun. Apakah Ali yang bepergian atau Khalid? Nah, di sini kan kita diberi dua pilihan. Diberikan pertanyaan atas dua pilihan. Apakah Ali yang bepergian atau Khalid? A'aliyun musafirun am Khalid. Ta'takid anna safar hasala min ahadihima. Kamu yakin bahwasanya bepergian itu telah dilakukan dari salah satu dari keduanya. Walakin tatlubu ta'yinahu, tetapi kamu mencari ta'yin, penentuannya. Siapa di antara dua orang itu yang sebenarnya melakukan perjalanan? Ini disebut tasawur atau idrakul mufrad.
Walidha yujabu bitta'yin. Kalau ada pertanyaan menggunakan a seperti itu, dijawab dengan ta'yin, penentuan. Fayuqal, maka dijawab Ali. Masalan. Ali yang bepergian, masalan contohnya. Itu tasawur. Jadi kalau idrakul mufrad atau tasawur itu adalah meyakini bahwasanya hal itu terjadi, tapi menentukan siapa orangnya itu yang menggunakan ai. Jadi hamzah itu li talabut tasawur atau tasdik, itu yang tasawur yang pertama. Kemudian at-tasdik ya, yang kedua at-tasdik, pembenaran. Apa itu at-tasdik? Idrakun nisbah adalah mengetahui nisbahnya. Nisbahnya maksudnya penisbahan sifat itu kepada seseorang. Seperti nahu asafara Ali. Jadi Ali ini dinisbahkan dengan sifat bepergian. Benarkah Ali bepergian? Asafara Ali. Apakah benar Ali bepergian? Tastafhim an husulis safar wa adamihi. Dia bertanya tentang husulis safar, terjadinya perjalanan, wa adamihi atau tidak terjadinya. Walidha yujabu bina'am aula. Oleh sebab ini dijawab dengan na'am atau la. Nah, ini boleh juga menggunakan a. Jadi boleh itu lit tasawur atau lit tasdik. Tergantung Anda mau bertanya seperti apa. Itu yang hamzah ya. Wal mas'ul anhu fit tasawur ma yalil hamzah. Wal mas'ul anhu, dan yang ditanyakan fit tasawur dalam pembagian yang tasawur itu ma yalil hamzah adalah lafad atau kata yang setelahnya hamzah. Jadi setelah hamzah langsung disebutkan mas'ul anhunya. Wa yakunu lahu mu'adilun yudhkaru ba'da am wa tusamma muttasilah. Dan ada bagi bentuk yang seperti itu ya, tasawur itu mu'adil apa itu? Yudhkaru ba'da am, disebutkan setelah am, wa tusamma muttasilah, dan disebut itu muttasilah, bertasilah, bersambung. Jadi nanti akan ada contoh di setelah ini, contohnya mu'adil ya. Mu'adil itu apa? Fatakulu fil istifham anil musnad ilaih, maka engkau mengatakan dalam contoh istifham tentang musnad ilaih. A anta, a huruf istifham, anta apa? Mas'ul anhunya. Fa'alta hadza am Yusuf, apakah engkau melakukan ini atau Yusuf? Jadi am Yusuf ini adalah mu'adilnya, kan disebutkan tadi. Wa yakunu lahu mu'adil yudhkaru ba'da am. Am ini artinya atau ya. Dan dalam hamzah ini kadang-kadang disebutkan mu'adil yang disebutkan setelah am. Anta fa'alta hadza am Yusuf, maka am Yusuf ini adalah mu'adil dari bentuk kalimat ini. Yang ketika ditanyakan adalah musnad ilaih. Kalau yang ditanyakan musnad, araghibun anta 'anil amri am raghibun fihi. Araghibun, a ini adawatul istifhamnya, raghibun. Nah, ini adalah mas'ul yang bentuk musnadnya. Raghibun anta, apakah engkau raghibaan itu artinya benci ya. Apakah engkau benci dari perkara ini? Am raghibun fihi, atau engkau senang. Raghiba fi itu senang. Itu contoh yang menanyakan musnad. Atau maf'ul ya. Istifham yang menanyakan maf'ulnya. Iya ya taksudu am Khalidan, apakah kepadaku taksudu engkau bermaksud, am Khalidan atau bermaksud kepada Khalid. Ini yang tentang maf'ul. Wa anil hal, atau yang ditanyakan tentang hal. Setelah huruf istifhamnya langsung sebutkan hal begitu ya. Arakiban ji'ta am masyian, apakah dengan berkendara engkau datang atau
dengan cara berjalan. Rakiban itu kan hal, masyian juga hal. Wa 'anil dzaraf, yang ditanyakan adalah dzaraf. Contohnya ayaumal khamis. Yaumal khamis kan dzaraf. Ayaumal khamis, apakah hari Kamis? Qadimta, engkau datang. Am yaumal jum'ah, atau hari Jumat. Wa hakadha, dan seperti ini. Wa qad la yudhkaru mu'adil. Wa qad la yudhkarul mu'adil. Atau kadang-kadang tidak disebutkan mu'adilnya, mu'adil tadi. Nahu seperti anta fa'alta hadza, apakah engkau melakukan ini. Jadi kalau ada muadilnya misalnya anta fa'alta hadza am Yusuf, maka am Yusuf itu Yusufnya adalah muadil namanya. Ini enggak disebutkan. Anta fa'alta hadza, apakah engkau yang melakukan ini, tanpa menyebutkan muadil. Atau araghibun anta anil amri, apakah engkau tidak senang dengan perkara itu. Aiya ya taksudu. Ini kan kalau yang ada muadilnya araghibun anta anil amri, am tadi am raghibun fihi, begitu. Ini kan tidak disebutkan. Raghibun anta anil amri, begitu saja tanpa disebutkan muadil. Atau aiya ya taksudu, apakah engkau bermaksud kepadaku. Arakiban jita, ya. Tidak disebutkan amasyiannya, apakah engkau datang dengan cara berkendara. Ayaumal khamis, apakah hari Kamis. Qadimta, engkau datang. Nah, jadi begitu ya. Jadi ada yang disebutkan muadilnya, ada yang tidak disebutkan ketika menggunakan a yang bermakna tasdik, ya. Nah, ini sekarang yang mas'ul anhu fi tasdik. Wal mas'ul anhu fit tasdik an-nisbah, dan mas'ul anhu yang ditanyakan dalam tasdik an-nisbah, wala yakunu laha muadil, dan tidak disebutkan muadilnya, tidak disebutkan am gini itu. Lafaz setelah amnya enggak disebutkan. Fa in ja'at am ba'daha quddirat mantiqatan. Apabila datang lafaz am setelahnya, maka ditakdir munqati'atan dengan munqati'ah, yang terputus. Fatakunu bimakna bal, maka dimaknai dengan bal, bahkan bal. Berikutnya hal. Kalau tadi hamzah, sekarang hal. Wahal, dan adapun lafaz hal li talabi tasdik faqat. Nah, ini berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah itu li tasdik dan li tasawwur. Tasawwur itu idrakul mufrad tadi disebutkan. Kalau hal ini hanya li tasdik saja, untuk pembenaran saja. Nahu hal ja'a sadiquka, apakah datang sadiquka, sahabatmu. Wal jawab, adapun jawabannya na'am am aula, jawabannya bisa na'am ya, aula atau tidak. Walidha yamtani'u ma'aha dzikrul mu'adil, oleh sebab itu tercegah dengan menggunakan hal itu dzikrul mu'adil, menyebut mu'adilnya. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan hal jaa sadiquka am aduka, apakah datang sadiquka am aduka, atau temanmu. Maka kalau ingin mau menyebutkan muadil seperti tadi harus menggunakan a. Baik, begitu ya. Wahal tusamma basitatan, dan hal ini dinamakan basitah. In ustufhima biha an wujudi syai'in fi nafsihi. In ustufhima, bila ditanyakan biha dengan hal tersebut, an wujudi syai'in fi nafsihi, tentang adanya sesuatu pada dirinya, maksudnya pada realitasnya. Nahu halil angqa mawjudah, apakah angqa ini adalah hewan dongeng, ya. Jadi seperti kuda yang mempunyai sayap. Bahasa kita kalau anak-anak kecil dia bilang kuda poniks, ya. Jadi punya kuda tapi punya sayap, bisa terbang. Nah, jadi boleh pakai hal in ustima bihim syai'in, halil anqa mawjudah. Wa murakkabatan, dan murakkabah.
In jika ustufhima ditanyakan biha dengan hal makna muraqabah itu, basitah itu maksudnya simple ya, sederhana. Kalau muraqabah yang tersusun. An wujudi syai'in li syai'in, tentang adanya suatu terhadap suatu. Hal tabidul anqa wa tufrihu, apakah anqa itu menjadi putih, wa tufrihu, farkh ini anu ya. Wallahu alam maknanya tufrihu. Kalau farkh itu artinya anak ayam ya. Entah ini di sini maknanya apa. Apakah anqa itu putih begitu ya? Tabid. Oh, tabid, maaf. Afwan. Apakah angko itu tabid? Tabid itu bertelur ya, dari baidatun. Apakah hewan angko itu bertelur? Batu frihu dan menjadi anak ayam. Ya, ini muraqabah. Jadi pertanyaannya tentang adanya sesuatu li syai'in, bagi sesuatu. Kalau yang tadi kan ditanya halil angqa maujudah, tapi ini hal tabidul angqa tufrihu. Jadi sebenarnya bertanya tentang sesuatu yang belum jelas ditanyakan hasilnya itu. Itu namanya muraqabah. Wama, dan berikutnya ma ya, apa itu? Wama yutlabu biha syarhul ismi. Ma itu ditanyakan untuk menanyakan sebuah nama. Nahu seperti mal asjadu, apa itu lafaz asjad, awil lujain atau lujain. Jadi dia nanya mal asjadu atau mal kitab, wa mal apa, wa mas sayyarah. Jadi kan nanya mal asjadu awil lujain, apakah asad atau lujain itu. Au haqiqatul musamma, atau hakikatnya sesuatu yang diberi nama. Nahu mal insan, boleh nanya apa itu manusia. Maksudnya di sini bukan nanya insan itu seperti apa, tapi yang ditanya adalah hakikatnya, hakikat musamma. Au halul madhkur ma'aha, atau keadaan yang disebutkan bersamanya. Kaqaulika liqadim alaika, seperti pertama bagi orang yang datang kepadamu, ma anta, siapa anda, gitu ya. Nanya apa nanya tentang kedudukannya ya, apa dia sebagai pejabat pemerintah atau lain-lain. Itu yang ma ya. Jadi yutlabu biha syarhul ismi, untuk menjelaskan sebuah isim. Waman, dan mana yutlabu biha ta'yinul uqala. Ini digunakan untuk ta'yinul uqala, menentukan orang yang berakal. Jadi dipakai hanya untuk yang berakal. Kaqaulika man fataha Misr, siapa yang telah membuka Mesir. Maka ini yang ditanyakan adalah orang ya, bukan selain orang. Hanya dipakai uqala ya manusia. Berikutnya wa mata yutlabu biha ta'yinul zaman, madian kana mustaqbilan. Ditanyakan untuk menanyakan zaman baik madhi ataupun mustaqbal, seperti mata jita wa mata tadhhab, kapan kamu datang dan kapan kamu pergi. Wa ayyana, dan ayyana yutlabu biha ta'yinuz zaman al-mustaqbali khassatan. Ayyana ditanyakan untuk zaman, tapi dia biasanya digunakan untuk zaman yang mustakbal. Wa takunu fil maudi tahwil, dan dalam kedudukan tahwil. Kaqaulihi ta'ala, haul itu untuk ya, menakut-nakuti. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, mereka bertanya tentang kapan hari kiamat itu. Hari kiamat kan menakutkan. Siapa yang enggak takut hari kiamat? Baik, yang ketujuh, kaifa yutlabu biha ta'yinul hal, dipakai untuk menentukan keadaan. Nahu kaifa anta, bagaimana anda, maksudnya keadaan. Alhamdulillah ana bi khair, begitu ya jawabannya. Wa aina yutlabu biha ta'yinul makan. Kalau aina untuk menentukan tempat. Nahu aina tadhhab, kemana kamu pergi. Wa anna takunu minaka kaifa. Anna itu kadang-kadang bimakna kaifa. Maafkan, kadang-kadang anna ini maknanya sama dengan kaifa. Anna yuhyi, contohnya anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya, pada surah Al-Baqarah 259. Oh iya, kadang-kadang benar yang tadi, kadang-kadang
kadang-kadang bimakna kaifa ya. Atau bimakna min aina, bisa bimakna min ainahu, ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam dari mana kamu mendapatkan ini. Wa bimakna mata, bisa juga bimakna mata, kapan. Nahu anna yakunu ziyadatun nail, kapan ada pertambahan Nil, sungai Nil gitu ya. Anna takunu ziyadatun Nil, kapan pertama, mungkin nanya pertambahan airnya mungkin. Wakam dan kam, yutlabu biha ta'yinu adadin mubham, ditanyakan untuk menentukan bilangan yang mubham, yang masih tidak diketahui. Nahu kam labistum, berapa lama engkau tertidur, kalian tertidur. Yang 11, wa ay yutlabu biha tamyizu ahadil mutasyarikin fi amrin ya'ummuhuma, digunakan untuk membedakan salah satu orang yang berpartisipasi dalam suatu yang meliputi keduanya. Nahu ayyul fariqaini khairum maqama, mana kelompok yang paling tinggi, yang paling baik makomnya. Wa yus'alu biha 'aniz zaman, dan ditanyakan dengan ayat zaman, wal makan dan makan, tempat, hal dan keadaan, wal adad dan bilangan, wal aqil wa ghairihi, baik itu berakal atau lain. Hasaba ma tudafu ilaihi, tergantung dimudafkan kemana. Waqad takhruju, berikutnya nih penjelasan lain ya. Waqad takhruju alfadul istifhaman ma'naha al-asli bi ma'anin ukhar tufhamu min siyaqil kalam, kadang-kadang lafaz istifham itu keluar dari makna aslinya untuk makna yang lain yang kita pahami dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya. Yang pertama taswiyah, sama begitu ya. Nahu sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum, sama atasmu apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberikan peringatan. Hanya di sini bermakna taswiyah ya. Bukan bermakna bertanya. Wan nafi, dan bermakna nafi. Nahu seperti hal jazaul ihsan illa al ihsan, apakah balasan dari perbuatan ihsan itu kecuali perbuatan ihsan, perbuatan baik juga. Wal ingkar, dan ingkar. Aghairallahi tad'un, apakah pada selain Allah engkau tad'un, engkau akan berdoa. Laisallahu bikafin abdah, apakah Allah tidak mencukupi hambanya. Ini bukan pertanyaan sungguhan, tapi istifham ingkari, istifham yang mengingkari. Wal amr, dan amr seperti fahal antum muntahun, ini bertanya tapi sebenarnya memerintah ya. Apakah kamu sekalian tidak berhenti? Aslamtum, apakah tidak masuk Islam kalian? Ai intahu, kalau yang pertama intahu, berhentilah. Wa aslamu, dan masuk Islamnya. Bukan bertanya ya. Ini sering ya, dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Jadi ketika konteksnya apakah kalian, bagaimana ya dalam contoh bahasa Indonesia, pikir-pikirlah sendirilah contoh dalam bahasa Indonesianya. Ada juga wan nahyu, dan nahi, larangan. Atakhshawnahum fallahaku an takhshaw, apakah engkau takut kepada mereka. Fallah, maka adapun Allah, hakku, ialah lebih berhak, an takhshawhu, untuk engkau takuti ya. Ini maksudnya bertanya tapi larangan, janganlah kamu takut pada mereka ya. Hanyalah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyrik, kerinduan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, apakah tidak akan aku tunjukkan kepada kalian atas sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi halnya di sini bukan hal bermakna apakah sungguhan, tapi litasyrik, untuk menimbulkan kerinduan agar orang bertanya-tanya. Wa ta'zim, dan pengagungan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, barang siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi ini untuk ta'zim. Yang terakhir tahqir, untuk menghinakan. Wa hadzal ladzi madahtahu katsira, apakah ini yang kau sering puji itu. Ini tahqir. Nah, semua ini dari nomor 1 sampai nomor 8 ini adalah keluar dari konteks aslinya bertanya. Kalian ketahui dari siyaqul kalam atau konteks kalimatnya.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.